Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Edu semua. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Hari ini kita kedatangan seorang tamu, yaitu wanita yang sangat menginspirasi, wanita yang penuh dengan karya, yaitu Ibu Rika Sinta Komara. Beliau adalah selaku Kepala Sekolah SMA DT Putri. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Nurul, alhamdulillah. Ibu, aku pengen tahu nih, SMA DT Putri itu kapan sih berdirinya? Terus siapa sih awal pencetusnya? SMA Darut Tauhid Boarding School Putri, tepatnya itu ya penamaannya ya. Tapi kita kadang ingin nyingkat gitu ya. DTBS Putri ya, SMA DTBS Putri itu pertama kali berdiri tahun 2017. Jadi kalau menghitung tahun ajaran itu 2017-2018. Siapa pencetusnya? Siapa pencetus mah? Kalau DT sudah identik dengan siapa? Agim pasti. Tapi waktu itu diawali dengan SMA Putra dulu ya, SMA DTBS Putra. Kemudian ada dorongan dari orang tua bahwa kenapa hanya yang putra? Kan pada dasarnya kebutuhan pendidikan itu untuk semua orang ya, tidak mengenal gender. Nah, akhirnya dicetuskanlah gitu ya, atau didirikanlah SMA Darut Tauhid Boarding School Putri tahun 2017 gitu. Waktu itu kita masih menerima 2 kelas, dan itu juga yang paling banyak itu dari SMP DTBS Putri begitu. Jadi ada motif untuk menyelenggarakan pendidikan berkesinambungan begitu, maka Darut Tauhid nggak hanya memiliki satu satuan pendidikan di tingkat dasar begitu ya, atau tingkat menengah putra saja, tetapi juga mengakomodir kebutuhan pendidikan untuk putrinya begitu. Nah, alhamdulillah 2017-2018 ini disambut baik ya oleh jamaah, karena ya kita faktanya ya di Indonesia memang banyak anak-anak remaja putri yang mereka harus diberikan pendidikan sesuai fitrahnya begitu. Dengan itu maka SMA Putri semoga menjadi jalan bagi remaja putri untuk mengetahui hakikat penciptaannya sebagai seorang muslimah. Ya kalau nggak begitu nanti mereka bisa hilang, bisa nggak tahu hakikat penciptaan dirinya seperti apa. Jadi tidak mengetahui apa yang harus saya lakukan nih selama hidup di dunia ini begitu ya. Apa tugas utama saya, apa peran utama saya. Sementara banyak sekali masuk pengaruh buruk dari teknologi. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal atau dasar dari kenapa SMA Putri harus ada. Begitu, Nurul. Berarti Nurul dulu di mana SMA-nya? Aku dulu ini ya, SMA-nya di pesantren yang khusus putri atau gimana? enggak, aku SMA-nya kebetulan juga dari DT, dari Darut Tauhid, tapi aku di Darut Tauhid Tangsel. Oh, itu Serua ya? Iya, di Serua. Ya, itu saudara kita juga. Ya. Berarti SMA DT Putri ini masih baru ya, Bu? SMA Putri baru, ya terbilang baru ya, berarti sekarang tahun ke-5 kami sudah meluluskan 2 angkatan, Nurul. Masya Allah. Tapi ya itu ya, karena semangatnya ingin memberi yang terbaik meskipun baru. Ya kalau bisa mencapai prestasi yang lebih baik dari yang lama, kenapa itu tidak ya. Dan insya Allah kami bisa melakukannya, Nurul. Angkatan pertama ya, Nurul bisa bayangin ya, angkatan pertama Qadarullohnya, siswa kita bisa tembus PTN 40%. Masya Allah. PTN, ya itu kan susah apa? Susah, lumayan ya, susah ya. Harus berjibaku dengan sekolah-sekolah yang lain, apalagi kan DTBS Putri ini baru ya. Nah, dari modal itu, jadi mungkin kita starting pointnya udah alhamdulillah gitu ya, karunia Allahnya ya, sehingga adik-adik angkatannya juga ngelihat
wah kakak kelasnya aja yang angkatan pertama sudah bisa tembus 40% gitu ya. Angkatan keduanya nambah, alhamdulillah. Masya Allah. Dari 40 menjadi 48%. 8% itu secara angka kayak yang cuma 8. Padahal itu Nurul luar biasa. Itu bisa memberikan semangat yang kita tuh jangan merasa diri baru ya. Kalau kita bisa mencapai sebuah prestasi yang sama seperti halnya yang sekolah lama, ya kenapa enggak? Itu yang Ibu tanamkan semangat kepada anak-anak SMA Putri. Mau balik lagi? Berarti yang baru SMA Putri? Oh, enggak, Bu. Mohon maaf. Oh, udah sekarang sudah kuliah ya? Iya, alhamdulillah. Berarti yang baru itu bukan yang terbelakang, berarti yang baru itu yang semakin di depan. Iya. Kayak iklan ya? Kita nggak endorse, Bu. Nggak endorse ya, nggak dapet ya. Ya. Oh, terus untuk KBM-nya nih gimana, Bu? Ada berapa jurusan sih di SMA DT Putri ini? Ya, gini ya Nurul, sekarang kurikulum kita setiap ya kita tahu banyak perubahan ya. Tapi untuk Darut Tauhid sebanyak apapun perubahannya, tetap saja di aspek pembelajaran kita harus pede dengan kurikulum Darut Tauhidnya begitu. Jadi insya Allah tidak akan terdampak pada isu-isu yang kontraproduktif ya dengan perubahan-perubahan sekarang. Ya, jadi di SMA Darut Tauhid Boarding School Putri ini kita punya 5 output ya, 5 profil output ya. Pertama adalah salimul akidah, akidahnya yang lurus, tauhidnya kuat begitu, harapannya seperti itu. Kemudian sohihul ibadah, beribadah dengan baik dan benar. Yang ketiga matinul khuluq, jadi matinul khuluq ini lebih kepada buah dari kekuatan akidah dan beribadah dengan baik dan benar, menghasilkan akhlak yang akhlakul karimah begitu ya, dan berkarakter baku, karakter baik dan kuat ya, jadi disingkat baku begitu ya. Kemudian yang keempat adalah tahfizul Quran, dan yang kelima adalah quotul akli atau berprestasi ya, baik di akademiknya ataupun yang non akademik. Itu kami berharap ya 5 profil output itu yang akan kami tuju untuk putri-putri kita yang ada di SMA Darut Tauhid Boarding School Putri begitu. Gitu Teh Nurul. Baik, Bu, terima kasih. Kalau untuk jurusannya nih, ada jurusan apa aja nih di SMA DT? SMA Putri di tahun ini belum ada tambahan jurusan ya, karena kita melihat peminatnya juga hanya di 2 jurusan, yaitu jurusan IPA dan jurusan IPS begitu. Menarik banget nih, Bu, percakapan kita nih. Kayaknya kalau waktu bisa diputar juga, kayaknya aku pengen deh masuk SMA DTBS ini. Apalagi sekarang pasti banyak juga orang tua yang mau anaknya lebih baik kan dari orang tuanya. Insya Allah mungkin SMA DTBS bisa menjadi jalan tercapainya tujuan orang tua untuk anak-anaknya kelak. Tapi sayang, Bu, waktu kita hanya bisa sampai di sini gitu. Mungkin untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, untuk orang tua juga yang mau tahu lebih dalam bagaimana sih SMA DTBS Putri ini, bisa kita saksikan di episode selanjutnya. Saya Nurul Fathia selaku MC dan Ibu Rika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.